Billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'tu, dan aku mengikuti millata abai Ibrahim, agama bapak-bapakku Ibrahim, wa Ishaq wa Yaqub, begitu pula Ishak dan Yakub. Maka lana, tidaklah ada bagi kami an nusyrika billah, bahwa kami mensyirikatkan Allah, min syai', dari sesuatu. Dzalika min fadlillahi alaina, yang demikian itu adalah kurnia Allah atas kami. Walan nas, dan atas kebanyakan manusia. Walakinna aksaran nas la ya'lamun, la yashkurun, tapi sesungguhnya kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini mendahului penjelasan dari Nabi Yusuf terhadap pertanyaan dua teman sepenjaranya. Jadi tidak langsung menjelaskan apa takwil mimpi dua temannya itu, tapi dah didahului untuk menanamkan tauhid iman di hati keduanya, karena itu lebih penting daripada mengetahui takwil mimpinya. Itulah satu kebijaksanaan mengajar, menasihati, mendakwah seseorang. Hendaknya menuju sasaran apa yang pokok bagi orang ini, apa yang penting, apa yang merupakan fondasi dari kehidupannya, ialah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyembahnya, kemudian dengan cara yang sebaik-baiknya, berakhlak, kemudian apalagi berjihad, bersungguh-sungguh di jalannya. Itu semua, sehingga Nabi Yusuf sudah dengan ayat yang lalu, kemudian menyusul ayat bahwa Nabi Yusuf menyatakan dengan jelas, aku ini mengikuti milah bapak-bapakku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Bapak agama bapak, agamanya anak, agamanya cucu. Kemudian generasi keberapa Nabi Yusuf? Generasi keempat dari Nabi Ibrahim. Kalau seperti kemarin itu penjelasan bahwa sudah generasi keempat, dan itu terasa singkat. Kalau sekarang generasi keempat sudah berapa tahun? Sudah 200 tahun, 2 abad. Kalau satu generasi menurut Prof. Jimli 50 tahun. Jadi tidak terlalu lama dibanding waktu yang dijalani atau yang dilintasi manusia. Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, maka lana an nusyrika billahi min syai', tak ada alasan bagi kami sedikit pun, sesuatu apapun, untuk mensyirikatkan Allah dengan yang lain. Jadi ini satu keluarga besar dan satu pendirian dan satu keyakinan, tidak bergeser dari keyakinan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang populer di juz pertama, mata buduna min ba'di. Siapa punya pertanyaan itu? Nabi Yakub. Dia bertanya kepada ada anaknya, apa yang kamu sembah sesudahku? Kalau nak budu ilaha kau ilah abaika Ibrahim wa Ishaq, kami akan tetap menyembah Tuhanmu dan Tuhan Ibrahim dan Tuhan Ishak. Kami tidak bergeser. Keyakinan akan kesan dan kebesaran kekuasaan Allah itu kami pelihara. Jadi hendaknya ditanamkan sejak awal
keyakinan seperti ini buat generasi. Dan jangan lalai sedikit, lalai sesat, anak menyimpang. Karena banyak di sekitarnya yang bersedia menjemput dan mengarahkan sesuai keinginan mereka. Mentauhidkan Allah, ikut orang-orang tua yang beriman itu adalah kurnia dari Allah. Dzalika min fadlillahi alaina. Atur duduknya, jangan bersuara. Jangan mengganggu orang yang sudah belajar. Duduk dengan tenang. Dzalika min fadlillahi alaina. Hendaknya kita tahu mana yang dimaksud dzalika itu. Wa 'alan nas. Dan kalau adalah kurnia Allah buat kami, juga karunia Allah buat manusia, kebanyakan manusia, yakni beriman kepada Allah. Walakin aksaran nas la ya'lamun, la yashkurun. Tapi sayang kebanyakan manusia tidak tahu bersyukur. Apa maksudnya? Allah lah yang memberi, Allah lah yang menciptakan mereka, memberi kurnia kepada mereka, lalu mereka tidak menyembah Allah sebagaimana mestinya. Itu namanya tidak bersyukur. Kenapa kau menyembah yang tidak berbuat apa-apa kepadamu? Nah, jadi dikuncilah dengan penutup walakinna aksaran nasi la yakur. Ya sahib sijin. Yusuf berkata, wahai teman atau sahabat sepenjaraku, kita ini senasib, sama-sama berada bermukim di penjara. Ya sahib sijin, a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah Tuhan yang berpisah-pisah, bercerai-berai itu? Karena banyak Tuhan, dengan sendirinya Tuhan itu berpisah-pisah dari satu Tuhan ke Tuhan yang lain. Kita pindah lagi di Tuhan yang satu, pindah lagi di Tuhan yang satu. Begitu kita lihat berhala-berhala yang dibangun, didirikan berderet. Inikah Tuhan-Tuhan yang baik? Ataukah Tuhan Al-Wahidul Qahhar yang tunggal lagi maha berkuasa? Mana yang lebih baik? Banyak Tuhan ditempati bermohon, banyak Tuhan yang harus diikuti perintahnya, bikin kacau. Yang tidak mustahil Tuhan yang satu, lain maunya Tuhan satu, lain maunya. Dibanding kalau hanya satu Tuhan, mana yang lebih baik? Jawabannya, sesungguhnya menyembah satu Tuhan, mengharapkan ridhanya, itu lebih aman, itu lebih menjamin ketenangan daripada seolah-olah banyak Tuhan yang kita sembah, yang berbeda maunya, berbeda perintahnya, petunjuknya dan sebagainya. Ini salah satu cara menanamkan tauhid dalam bentuk pertanyaan, dan ada disebut di surah yang lain. Daraballahu masalan, itu Allah membuat perumpamaan yang punya banyak Tuhan dan yang hanya satu Tuhan. Hal yastawiyani masalah, begitu penekannya. Samakah di antara dua perumpamaan itu? Jadi di sini amil wahul wahidul qahhar. Jadi sebenarnya kahar itu jangan kahar. Nah, itu nama Tuhan, jadi harus pakai Abdul Qahhar ya. Abdul Qahhar kita. Apalagi kalau sudah di lidahnya orang Bugis Makassar, ya, padahal Aqaf Al-Qahhar. Apa lagi? Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah kamu menyembah selainnya kecuali nama-nama yang kamu beri nama padanya. Maksudnya, tidaklah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah kecuali Tuhan-Tuhan yang kamu sendiri memberi nama. Ini namanya. Seperti yang terdapat di zaman Nabi, ditemukanlah berhala yang bernama Allata wal Uzza wa Manata dan lain-lain. Kalau di zamannya Nabi Yunus,
Ya'uka wa Yas'a. Ya. Ada 5 berhala besar yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh, dan itu dipertahankan banti-bantian. Jadi ilas sama itu antum wa abaukum, yang kamu sembah, yang disembah oleh bapak-bapak kamu, turun temurun itu yang dipelihara dan dipertahankan. Inil hukmi illa lillah, tak ada hukum kecuali hanya dari Allah. Ma anzalallahu biha min sultan, tidaklah Allah menurunkan sesuatu keterangan tentang itu. Apalagi inil hukmu illa lillah, tak adalah hukum yang patut diyakini kebenarannya kecuali dari Allah. Amara Allah ta'budu illa iyyah, ia memerintahkan untuk jangan kamu menyembah kecuali kepadanya. Zalika dinul qayyim, menyembah hanya kepada Allah, itulah agama yang kokoh, yang sukar ditumbangkan oleh kekuatan apapun. Walakin aksaran nasi la ya'lamun. Kalau tadi la yashkurun, sekarang la ya'lamun. Tapi walaupun begitu jelasnya keterangan, kebanyakan manusia tidak tahu. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya, yang sepatutnya harus disembah sebagaimana mestinya. Kemudian sesudah itu Yusuf barulah melayani permintaan teman sepenjaranya. Ya sahibai sijen, wahai teman sepenjaraku, dengarkan takwil mimpimu itu. Saya tahu itu takwilnya kamu punya mimpi. Amma ahadukuma, adapun salah seorang di antara kamu berdua, apa recenir tudana si sebawana, fayaskira bokhamra, maka dia akan bebas dan kembali memerah anggur untuk tuannya. Jadi takwil bahwa kamu bermimpi memerah anggur, itu berarti kamu akan bebas dalam waktu dekat, dan kamu akan kembali mengerjakan pekerjaanmu yang laba, memerah anggur untuk minuman tuanmu. Ya. Wamal akhar, kamu yang satu, yang lain, yang kedua ini, wamal akhar fayuslabu, kamu akan disalib. Nah, bukan main kalau ada jawaban. Kamu sudah divonis mati, namamu sudah di garis merah, tidak ada ampun lagi. Fatakulu tayru min rasi, lalu datanglah burung makan di kepalamu. Mungkin terlambat dikubur, lantas burung datang berterbangan mematok kepalanya, harus menjalani hukuman mati. Apalagi kudial amr, ini sudah diputuskan urusannya, sudah diputuskan perkaranya. Apalagi alladzi fi tastaftian, yang kamu minta kepadaku fatwa. Ya, kamu minta fatwa, kamu bertanya mau tahu apa takwil mimpiku. Tapi jangan mau cocok-cocokkan. Kalau ada orang bawa roti barangkali saya akan mati, atau minum arak, tidak ada yang bisa dijamin memberi keterangan tentang takwil mimpi kalau tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah seorang di antara keduanya nasibnya berbeda. Nasib berbeda. Bisa kita berjalan bersama, tapi kita tidak tahu nasib kita dalam perjalanan. Bisa merantau sama-sama, namun yang merantau itu tidak punya nasib yang sama. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada orang ke Malaysia, bagaimana? Menjadi apa ke sana? Transmigran, sukses. Ada juga orang ke Malaysia menjalani hukuman mati. Divonis mati. Sama TKW TKI yang ke Saudi Arabia. Sudah berapa sederet TKW sudah divonis, tidak ada ampun, baik bapak ataupun ibu dan sebagainya. Ada di antaranya minta tebusan keluarganya 20 miliar.
Mana bisa jadi kalau bukan pemerintah turun tangan untuk itu. Pemerintah didesak untuk menyelamatkan warga negaranya. Ini bikin heboh. Padahal dia hanya seorang TKW. Bagi orang yang biasa umrah haji di Jeddah, sering lewat di sekitar tempat pemancungan itu. Dieksekusi di sini tempatnya. Kalau sudah dalam masjid dikeluarkan, di situ dipancung. Melihatlah orang di sekitarnya bagaimana mereka menjalani hukuman pancung itu. Satu kali ditebas, selesai saya. Dan pernah difilmkan di syuting bahwa tukang pancung Syekh Algojo itu ternyata sangat penyayang. Banyak penyayang terhadap anak-anaknya, cucu-cucunya. Padahal mungkin dibayangkan kejamnya itu. Padahal dia jalankan hukuman itu karena jaminan keutamaan luar biasa yang melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak bukan karena kekejaman, hanya karena ketaatan, kepatuhan, kerinduan untuk mendapatkan pahala dan keutamaan luar biasa. Karena dia lakukan itu bukan karena benci, bukan karena ausdar dan sebagainya, semata menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi. Wa qala lillazi dhanna annahu najim minhuma. Dan berkata Yusuf kepada orang yang dia sangka, dia yakini, dan biasa diartikan juga keyakinan, dan yang sampai di puncaknya sudah merupakan keyakinan, annahu najin, bahwasanya dia itu salah seorang di antara yang bermimpi. Najin artinya akan selamat, dan selamat dari hukuman mati. Annahu najin minhuma. Apalagi uzkurni inda rabbik. Nah, ini yang mau bebas dapat pesan, titipan pesan dari Nabi Yusuf. Sebut-sebut nama aku kepada raja kalau kamu keluar. Bahwa ada temanku di sana sudah lama Tommy di penjara, kasihan, dan belum diproses, belum diadili. Belum diketahui bagaimana nasibnya. Sebut-sebut namaku. Uzkurni inda rabbik. Fansahu syaitan. Setelah temannya itu sudah bebas keluar, dilupakan dia oleh syaitan. Artinya pesannya Yusuf nak lupai mati-mati. Nah coba, mungkin sudah terlalu gembira dia bebas, lupa pesan temannya, lupa pesan orang yang sudah berjasa kepadanya, mentakwilkan mimpi, mengajarkan tauhid, membimbing untuk beriman. Fansau syaitan dzikra rabbi. Dia dilupakan oleh syaitan untuk menyebut kepada Tuhan, bukan Tuhannya, kepada tuannya, kepada rajanya. Fala bisa fis sijan bid'a sinin. Maka tinggallah Yusuf kasihan di penjara beberapa tahun lamanya. Bid'a sinin berapa? Ada yang mengatakan bid'a sinin itu sekitar 7 tahun. Ditemui pula bid'ah sinin ini di awal suratul Rum. Dalam beberapa tahun Persia akan kembali dikalahkan oleh Romawi. Ada disebutkan di situ. Dan disitulah Abu Bakar Siddiq bertaruh meyakinkan kebenaran. Sesudah kalah dia akan menebus kekalahan dengan kemenangan. Fala bisa fisi jadi bidasin. Pada disinilah kesalahan Nabi Yusuf menurut sebagian ahli tafsir dan berkomentari. Karena tidak ada kelihatan kesalahannya Nabi Yusuf. Kalau orang awam apa salahnya menitip pesan kepada teman sepenjaranya, sebut-sebut namaku kalau bebas kowe. Disebut raja, ada temanku juga di sana. Belum tentu kasihan bagaimana masalahnya. Tapi yang dipesan lupa. Akhirnya karena lupa, raja lupa, tinggallah bertahun-tahun Yusuf di penjara. Karena ini kesalahan buat seorang Yusuf yang sangat mulia. Kesalahan buat seorang yang sangat mulia. Mestinya jangan menyandarkan nasibmu kepada sesama manusia. Seolah-olah
Raja itulah yang menentukan berapa lama mau di penjara. Tidak usah ada usaha, cukup kamu berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak puas dengan satu orang yang dipesan, pesan beberapa orang, bahkan kadang-kadang kalau perlu dibayar, ada lagi pengacara yang lebih hebat lagi, karena lemahnya kita punya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat penyerahan diri seperti Nabi Musa, sudah menolong, tidak ada ucapan terima kasih pun tidak. Mulai haus, mulai lapar, dia lapor kepada Tuhan. Duduk di bawah pohon sambil berkata, Tuhan, ini lima anzal tailaya min khairin fakir. Saya sudah butuh Tuhan dengan rezeki yang kamu turunkan di bumi. Cukup itu. Melapor betul-betul seperti orang menelpon saja. Nomor berapa itu teleponnya Nabi Yusuf kepada Allah? Ada orang mengatakan nomor telepon itu 244 24434. Itu 24434. Maksudnya 2 rakaat subuh, 4 rakaat dur asar, 3 maghrib, 3 isya, 4 isya. 24434. Oke, langsung. Jadi Nabi Musa mengatakan, aku sudah butuh Tuhan. Saya lapar sama ini. Spontan datang penjemput. Yang datang menjemput salah seorang gadis yang sudah ditolong. Mengatakan, bapakku mengundang kamu ke rumah. Lihat, spontan. Orang yang yakin sepenuh keyakinan akan perhatian Allah, penjagaan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nabi Yusuf di sini katanya ditegur, tapi tidak ada keterangan kuat tentang itu. 3 kali nanti kita telusuri, 3 kali mendapat teguran. Siapa lagi yang dapat 3 kali kesalahannya? Siapa yang 3 kali kesalahannya? Atau hanya 3 kali berdusta? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dalam perjalanan hidupnya hanya 3 kali berdusta. Kita berapa kali sehari? Berapa kali santri tidak sakit, Nabi dan dirinya sakit, minta diopname di awal brus. Sekalinya mau dioperasi, jadi kaget. Bukan mengeritik, hanya menasihati, mengingatkan. Jadi fala bisa fisijen bid'ah sinin. Kapan baru terungkap? Ya, pada waktu dan di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti tiba-tiba raja mimpi dan sangat butuh juga untuk ditakwilkan mimpinya. Baru ini tadi teman Yusuf yang di penjara itu teringat, astagfirullah. Ada janjinya sahabatku, lupa. Kenapa baru setelah raja bermimpi baru ada ahlinya di sana? Terus minta izin. Kalau tugaskan saya pergi menjemput saudaraku. Saya yakin mimpi raja ini bisa dibuka, artinya bisa dijelas. Pergi cepat. Kalau perlu pakai mobil yang paling bagus, pergi jemput. Itu kalau Tuhan sudah menghendaki, ada saja. Waqalal maliku, dan berkatalah raja. Satu ketika raja berkata, membicarakan mimpinya. Ini ara sab'a baqaratin siman. Sungguh aku melihat dalam mimpiku 7 sapi yang gemuk. Ada 7 sapi yang gemuk. Yakuluhunna sab'un ijab. 7 sapi yang gemuk itu dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Nah, biasanya yang gemuk memakan yang kurus, yang kaya memakan yang miskin. Ini 7 sapi gemuk dimakan, dihabisi oleh 7 sapi yang kering, yang kurus. Yakuluna sabun hijau, wasaba sumbulatin khudrin. Selain itu aku juga melihat 7 tangkai yang hijau. 7 tangkai yang hijau. Wahra ya bisat,
dan 7 tangkai yang lain 7 tangkai yang kering. Apa ini? Penasaran ini raja terhadap mimpinya ini. 7 sapi yang gemuk, 7 sapi yang kurus, 7 tangkai yang hijau, 7 tangkai yang kering. Apa lagi? Ya ayyuhal malak, wahai pembesar-pembesarku, pembantu-pembantuku, aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya takburun. Takwilkan ini mimpiku. Siapa di antara kamu yang sanggup menjelaskan? Jika kamu bisa mentakwilkan mimpi. Semua yang ditanya mengatakan, "Hei raja, mimpi kacau barangkali." Raja tambah marah. Begitu ceritanya. Adgasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam. Mungkin raja mengatakan, kamu yang bodoh tidak tahu tanpa mengatakan mimpi kacau. Masa raja bermimpi begini? Ya, bisa sekali dibayangkan apa kira-kira yang akan terjadi buat raja atau buat negeri tercinta ini. 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. 7 tangkai pohon yang hijau, ada 7 tangkai di sampingnya yang kering. Ternyata akan terjadi perubahan besar-besaran di negeri Mesir lewat mimpi raja yang menyebabkan Yusuf dikeluarkan dari penjara. Apa yang mau ditanyakan? Yang ini Ustaz, walakin aksaran nasi la yashkurun. Yang itu Ustaz. Ya, jadi apakah ini masih memang kalau kelihatannya kan masih banyak orang yang tidak mengikuti petunjuk seluruhnya Ustaz. Berarti masih bisa didakwakan tuh Ustaz. Masih ingatkan walakin alaksi. Itu sebenarnya tetap memberi motivasi, dorongan. Masih ada, biar sedikit. Siapa tahu di antara mereka ada yang sedikit berbaik sangka. Sama kalau kita melihat santri-santri kita punya generasi. Siapa tahu ada salah seorang di antara mereka. Kalau tidak 3 orang, 5 orang, 10, 20 orang menjadi orang penting di kemudian hari. Berbaik sangka buat mereka semua. Santunlah kamu kepada mereka semua, doakan mereka semua, dekati mereka, bimbing mereka dengan cara sebijaksana-bijaksananya. Karena siapa tahu kalau tidak semua, satu saja ditakdirkan menjadi presiden, menjadi umara yang adil, kan sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Diunas dari angkatan ke angkatan, satu saja ditakdirkan menjadi wakil presiden, Pak JK. Umpamanya ini sudah kedua kalinya, sudah membawakan nama Baik Sulawesi Selatan, belum lagi yang lain-lain. Jadi kita semacam termotivasi untuk memberikan yang terbaik, termasuk dakwah. Ada di orang bersyukur, dan sesungguhnya kalau masih ada orang bersyukur, beristighfar, itu yang masih bisa menolak bala, masih bisa menjadi penolak bala. Kalau bisa diperhatikan, dibantu-bantu sedikit orang begitu, karena kamu yang bisa menyelamatkan semua kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Dan ada satu puncaknya, tidak ada lagi doa yang diterima. Ada satu kedurhakaan, kalau itu terjadi, tidak ada doa yang diterima sampai doanya orang saleh sekalipun. Ya, sampai doanya orang saleh sekalipun. Coba bayangkan. Kesalahan apa itu? Siapa yang tahu? Kesalahan apa yang sampai doanya orang saleh supaya itu tidak diterima lagi? Kamu sudah terlambat. Tidak ada lagi orang yang mau mencegah, melarang dari kedurhakaan dan kemungkaran. Semua sudah masa bodoh. Semua sudah masa bodoh. Kamu bermain api, kamu terbakar sendiri. Kamu main air, kamu basah sendiri. Kamu di pantai, kamu sendiri diterpa angin. Kalau itu sudah menjadi semboyannya penduduk negeri, maka datanglah bala dan tidak ada doa diterima lagi. Buka Quran, orang kafir di zaman Nabi Daud dan Nabi Isa dilaknat
karena la yatanahawna an munkarin fa'alu. Tidak mau melarang lagi kemungkaran yang mereka perbuat. Makanya melarang juga turut mengerjakan larangan. Sudah selesailah urusan. Dikutuklah mereka semua. Kalau kutukan Allah yang datang, tidak ada ampun lagi. Jauhilah kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Alai, ya silakan. Ayat wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma uzkurni inda rabbika. Ya. Bisa dipahami bahwa selain bertawakal kepada Allah, kita juga berusaha secara manusiawi. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dan diabadikan dalam Al-Quran. Bisa sekali bersifat umum. Bahkan yang namanya tawakal, berusaha dulu baru bertawakal. Apa bahasa Bugisnya orang yang bertawakal tidak berusaha? Apa bahasa Bugisnya? Mapisona buruk. Mapisona buruk namanya. Menurut hadis, ikat untamu baru bertawakal. Kunci motormu baru bertawakal. Anda tidak mengunci motor. Tawakal ala Allah. Nah sabar ya. Kunci lagi belum tentu. Jadi Nabi Yusuf tetap berusaha. Tetapi sesungguhnya buat Yusuf, pribadinya yang mulia, keikhlasannya yang sudah diakui secara langsung pun bisa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siapa yang urus itu sampai raja mimpi kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang membuat lupa itu termasuk penjaranya Yusuf? Paling mengatakan syaitan yang melupakan aku. Semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, lain ada lagi? Angka terkait terkait ini metodenya Nabi Yusuf menjawab pertanyaan. Dia memberikan rasa penasaran dulu, baru memberikan tauhid, kemudian dijawab dengan takwilnya. Apakah untuk konteks terkini ini bisa juga diamalkan, atau melihat keadaan waktu, apakah panjang acaranya baru bisa kita gunakan ini? Boleh. Metode itu boleh selama mencontoh Rasul. Tapi jangan suka menciptakan satu metode yang tidak ada sunnahnya. Seperti bermain-main, bersinetron, bersandiwara, lalu mengatakan ini dakwah. Ini dakwah katanya. Ustaz pernah menegur itu. Atau tapi mendakwah siang atau malam itu ada contohnya. Sirrang walania, secara khusus dan secara terbuka ada contohnya. Berdialog, bersoal jawab ada contohnya. Malaikat Jibril bertanya, Nabi menjawab. Yang bertanya mengatakan sadaqta kamu benar, ada contohnya. Tapi kalau lepas kendali, hati-hati. Kalau tidak ada contohnya dan kamu hanya melihat banyak manfaatnya, tidak benar. Yang pokok dulu yang ada contoh. Jangan bicara manfaat, karena tidak ada yang menentukan manfaatnya positif negatifnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang lain? Ya. Ini bahwa setan melupakan. Jangan masjid jami lagi kau sebut di sini. Marah kau punya. Ini orang itu terus saja tidak bos. Ya, silakan. Kayak setan melupakan pesannya Nabi Yusuf. Ini seperti juga Nabi Musa waktu dia dilupakan tentang ikan. Ya, ini nasitul hud. Kata pemuda itu, saya lupa tadi, wahai Musa, tentang ikan kita itu. Kenapa bisa saya lupa? Setan melupakan saya.
pada peristiwa besar. Ikannya sudah dibungkus, sudah digoreng, melompat kembali masuk di air. Ternyata Nabi Musa tidak marah, malah gembira. Di situ alamatnya yang kita cari. Itulah alamat. Mari kita ke sana. Betul. Setelah sampai di sana bertemulah dengan Khidir, Nabi Khidir. Nah, itulah yang dicari. Iya. Ya, silakan. Ya. Nabi Yusuf itu di penjara, saya merasa itu kasihan dia. Kasihan. Apa memang tidak ada itu pengacara atau tidak ada pengacara. Iya, tidak ada yang menolong, kasihan. Dan apalagi yang sudah tetapkan begitulah jalan hidupnya. Dari mana tadi? Dari sumur, dijual di pasar, digoda, masuk penjara. Kemudian bebas dari penjara, lain lagi. Alamnya lain lagi situasinya. Ya kasihan ini tidak ada pengacara. Ya silakan. Ya. Tidak ada contohnya orang berdoa melagu-lagu, menyanyi-nyanyi. Yang ada perintahnya ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Berdoa kepada Tuhan dengan tunduk, patuh dan tunduk, tawaduk dan merasa takut. Ada juga khaufa wa tama'a, merasa takut dan penuh lobah, penuh harap. Tapi menyanyi-nyanyi, oh, Tuhanku beri petunjukmu, betapa pedihku rasakan. Kasihku tak sampai. Oh, iya. Menyanyi-nyanyi. berdakwah lewat lagu. Berdakwah Roma Irama. Apa dakwanya atau nyanyi-nyanyiannya, goyang-goyangnya, gitarnya. Selama ini Darul Istiqamah belum mengajarkan hal itu. Berdakwah dengan sungguh-sungguh. Malah berdakwah hanya membuat tertawa orang jamaah, tidak ada contohnya. Dakwah itu serius. Nabi berkhutbah merah mukanya. Kalau Nabi berapi-api, bersemangat. Nah, beliau dalam khutbahnya itu. Penuh kesungguhan. Mendengarlah orang yang mau mendengar. Perhatikanlah baik-baik. Kalau mau balikmu memang dengan penuh kesungguhan. Silakan Pak Yoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hubungannya dengan tauhid. Orang yang bertauhid itu pasti Tuhannya tenang. Pasti orang yang musyrik itu tidak tenang. Kalau banyak Tuhannya, bagaimana kalau yang satu istrinya dengan yang banyak istrinya, mana yang tenang dan mana bisa musyrik? Lebih tenangnya satu istrinya. Jawab dulu ini. Jangan dipikir lagi mau dua kalau. Hukum itu adalah hukum Allah yang benar ini. Bagaimana kalau ada hukum Allah bertentangan dengan hukum manusia? Apakah hukum manusia harus dilanggar? Kemudian masalah tawakal. Tawakal tadi, saya kira orang yang tidak punya motor ini tawakalnya tinggi. Karena orang yang punya motornya aja bisa dicuri, sedangkan orang yang tidak tidak apa-apa. Tinggi imannya, tinggi masa bodohnya. Yang tidak nak kunci motornya lalu bertawakal. Tidak boleh dicontoh. Sini lagi, ibu-ibu lagi. Masih giliran bertanya. Putri. Kumi berdiri. Apa pertanyaanmu? Ya. Waalaikumsalam. Tidak semua mimpi punya arti. Makanya pernah jelaskan mimpi-mimpi itu tidak boleh menjadi hujjah. Artinya tidak boleh menjadi alasan hukum. Tidak boleh. Tidak boleh digunakan memvonis. Kecuali mimpi Rasul. Karena mimpi Rasul itu adalah mimpi yang benar.
Yang dia lihat di tidur, beliau lihat di tidurnya menjadi kenyataan sesudah bangunnya. Yang lain tidak ada. Hanya tradisi, kebiasaan. Biasamu itu kalau pakai baju putih-putih, alamat itu bahwa kamu akan pakai kain kapan. Apalagi jalan ke barat. Kalau kamu melihat dirimu dikejar kambing dan kamu tidak bisa lari, alamat itu. Kira-kira apa? Dan biasanya apa yang selalu dipikirkan sebelum tidur, itu menjadi mimpi dalam tidurnya. Jadi tidak ada alasan. Ini kaitannya dengan bisa fisijeni tidak sini. Yusuf di penjara, apakah yang ketika dia keluar dari penjara masih raja itu yang memenjarakan atau sudah ganti raja? Bukan raja. Tidak dijelaskan. Mungkin rajanya juga sudah terlanjur berusia, akhirnya mati, diganti oleh raja yang lain. Karena lihat jalan ceritanya, raja bertanya, apa masalah sampai kamu dulu keluar rumah istri raja itu membalut sebuah tanganmu. Jadi berarti bukan raja itu yang di zamannya Yusuf lalu dipenjara. Malah dia mengatakan jemput. Bagi siapa itu orangnya? Andai kata itu Tonji, kan sudah jelas Pak ya. Tidak dijelaskan panjang lebar dalam kisah. Kita hanya membayangkan apa sebenarnya pokok masalah yang terjadi pada peristiwa itu.